Yes. Sejak 1 Januari 2018 saya tidak punya dana dan saya ingin menerapkan konsep syariah. Jadi nggak ada investornya? Tidak ada investor. Bank juga nggak ada? Investor kami Koperumnas hanya 3. Satu adalah konsumen yang bersyariah. 2 pemilik tanah yang bersyariah yang bisa tanahnya diangsur 5 tahun tanpa DP, tanpa riba. Dan yang ketiga kontraktor yang membangun bisa setelah dibangun diangsur 3 tahun tanpa riba. Ini ya modal dasar Koperumnas dan semua pun bisa. Yang jadi persoalan adalah apakah ketiga unsur tersebut mau menerima dinakodai oleh orang yang betul-betul akan melaksanakan syariat Islam. Nah, yang jadi persoalan, betul nggak dia syariah? Dan saya sudah berjanji pada Allah sejak 1 Januari 2018 saya sudah tidak lagi punya hutang serupiah pun yang mengandung riba. Dan semua kartu kredit sudah saya gunting. Oh, jadi Bapak dulu hutang ribanya juga Wih, banyak? rajanya. Yang namanya developer. Yes. Developer konvensional tidak pernah atau ditabukan nggak pinjam uang bank karena tidak mungkin bisa bergerak. Karena darahnya developer konvensional adalah pinjaman uang kredit konstruksi atau jasa geria dari perbankan. Nah, setelah dapat kredit konstruksi, baru dia bisa beli tanah dengan untuk bayar DP, untuk ngurus perizinan dan untuk membangun. Dan itu diberi kemudahan oleh perbankan. Masya Allah. Nah, tentu saya dengan bunga. Jadi 3 pemodal inilah yang menjadi modal Koperumnas sehingga Koperumnas bisa membangun sampai hari ini. Ya. Jadi pemilik tanah tuh maksudnya gimana Pak bersyariahnya? Jadi pemilik tanah yang akan menjual tanahnya kepada Koperumnas, betul-betul dia harus mengerti bahwa Koperumnas akan membeli jual putus, tidak ada kerjasama. Jadi harga sudah kita tetapkan, kesepakatan bersama berapa harga sesuai pasaran. Kemudian sistem pembayaran, nah kita atur lagi, ya. Untuk Koperumnas membeli tanah kepada pemilik tanah memang unik, ya. Dibayarnya 4 bulan setelah PPJB ditandatangani di hadapan notaris. Jadi bulan pertama itu kita ada yang mau Pak? Ya kenyataannya sekarang sudah 35 lokasi. Iya. Ya inilah tangan-tangan Allah atau tangan Allah yang memberikan kemudahan kepada Koperumnas. Secara logika tidak mungkin. Yes. 1 lokasi saja tidak mungkin, tapi Koperumnas sekarang sudah punya 36 lokasi. Masya Allah. Nah, unbelievable. kalau rata-rata 1 lokasi 5 hektar saja sudah berapa? Yes. Nah itu, jadi semuanya diatur. 4 bulan setelah PPJB kita tandatangani baru angsuran pertama. Besar angsurannya pun tahun ke-1 sampai tahun ke-3 300.000 per konsumen yang angsur setiap bulan. Berapa kuota tanah yang kita beli? Misalnya 1.000. Nah kalau pada bulan ke-4 baru 400 atau 300 konsumen yang angsur, 300 kali 300.000. Oh gitu. Dan itu harus terima karena sudah disepakati bersama. Tapi tanahnya nggak ada apa-apain ya Pak? Dia tanah kan setelah 2 tahun, baru tahun ketiga kita mulai bangun. Makanya mereka mau ya. Ya sebenarnya bukan masalah lama tanah tidak diapa-apakan, karena pemilik tanah sudah mau bersyariah. Bukan itu tujuannya, bukan karena tanah dianggurkan 2 tahun. Bahkan sekarang PPJB besok dicangkul pun ada yang boleh. Iya, karena betul. memang ingin bersyariah, ingin jadi membantu orang kalau kecil. konsumen bersyariah seperti apa Pak? Konsumen bersyariah ini adalah dia yakin, ya pertama dia harus pelajari apa yang dikerjakan Koperumnas. Yang kedua dia harus dimengerti, benar nggak dia mengerti tentang syariah Koperumnas ini. Yang ketiga dia harus yakin, yakin nggak Koperumnas ini syariah. Baru yang keempat dia harus jalani. Nah kalau sudah dijalani berarti dia sudah ngerti. Ya, dan kalau sudah dijalani dia harus tidak boleh lagi ada protes karena semuanya data-data sudah kita berikan. SOP sudah kita berikan, perjanjian PPJB antara Koperumnas dengan konsumen sudah kita berikan. Harusnya tidak ada lagi yang protes karena sudah disepakati bersama para pihak. Siap. Terus Nah, kalau itulah yang syariah. kontraktor yang bersyariah seperti apa? Nah kontraktor bersyariah juga sama. Nah untuk Koperumnas ini saya beritahu, kita akan membangun 500 rumah, tapi kontraktor yang akan membangun rumah hanya saya izinkan per kontraktor 50 unit.
Kalau 500 berarti 10 kontraktor. Walaupun dia punya uang untuk membangun 500 rumah, tidak saya izinkan. Karena disinilah benih-benih terjadinya persengketaan. Bayangkan kalau 500 rumah ditangani oleh satu kontraktor, tahun pertama beres, tahun kedua ada masalah, sehingga dewan prestasi, maka saya tuntut sesuai dengan SPK. Di situ terjadi kasus hukum, maka 500 rumah berhenti, tidak bisa membangun. Karena SPK-nya sudah 500 rumah adalah milik kontraktor yang harus di-develop. Oleh sebab itu, kalau kontraktornya 10, satu kontraktor yang bermasalah, 9 masih jalan. Oh, begitu ya strateginya. Jadi ini yang mungkin tidak dilakukan oleh developer lain. Betul. Ya Pak, karena memang ada strategi di dalamnya. Ada strategi. Terus Pak, ini kan sebagai prosesnya ini kan Bapak menjadi seorang Dirut Koprumnas ya Pak. Ini dalam memimpin ya, terutama dalam memimpin lah Pak untuk internal Bapak nih, terutama para pegawai. Itu seperti apa sih Pak yang diterapkan oleh Pak Dirut sendiri? Ya, saya kira pemimpin adalah seorang leader. Leader itu percampuran guru, percampuran pemimpin dijadikan satu. Dan mentor mungkin Pak maksudnya. Yang mentor dijadikan satu. Pada intinya ya, kita harus memberikan satu keyakinan kepada staf-staf kami yang profesional. Jadi para staf itu harus melaksanakan 4 karakter yang selalu saya gariskan: profesional, kredibel, fokus, dan konsisten. Nah, jadi mereka dalam pekerjaannya hanya itu aja sebenarnya. Kalau dia profesional, siapapun yang ditugaskan membidangi divisi A pasti lancar. Tapi kalau dia amatiran, yang nggak profesional, nah dia akan kacau, sehingga ini merusak sistem. Seperti apa sih profesional? Profesional itu mudah, taati aturan yang sudah ditetapkan, itu profesional. Ya. Nah, kredibel, dengan dia profesional pasti dipercaya oleh pimpinan. Ya, maka dia dikasih jabatan atau reward ya. Nah, kemudian kalau dia sudah kredibel, pasti dia juga konsisten. Nah, itu kan. Pak, ini kan banyak banget karakter atau tipe-tipe nih Pak di perusahaan kami, terutama para manajer ataupun staff gitu ya. Bagaimana cara Bapak menyikapi mereka dengan karakter yang berbeda, ataupun dengan ada yang mungkin mengkhianati Bapak atau yang mungkin keluar dari perusahaan? Bagaimana tuh sikap Bapak gitu? Itu nggak usah dipikirkan. Jadi begini, pada dasarnya naluri manusia itu ya ada beberapa kebutuhan penghargaan, kebutuhan skill, kebutuhan ilmu, kebutuhan uang, dan lain sebagainya. Mungkin yang keluar dari Koprumnas ini salah satu kebutuhannya nggak tercapai di Koprumnas. Ya, biarkan. Kita tidak bisa melarang siapa-siapa karyawan yang akan keluar dari Koprumnas, karena memang Koprumnas punya rambu-rambu seperti ini. Dan kalau mereka memang tidak sreg atau tidak pas dengan yang diharapkan, mereka keterpaksaan, ya, dia akan resign, dia akan keluar. Seseorang yang akan keluar dari Koprumnas berarti dia tidak betah, ya, dia tidak senang. Ngapain dipaksa? Ya. Justru saya lebih menghargai mereka yang setelah gentleman, Pak, saya resign dari sini, mohon izin untuk keluar dari, nggak apa-apa, daripada diam-diam nggak betah tapi terpaksa, akhirnya kerjanya nggak benar. Nah, itu saya nggak suka. Itu orang namanya munafik, lain di mulut, lain di perbuatan. Nah, tinggal sekarang kita sebagai pimpinan, kita berusaha semaksimal mungkin membuat senang para staf. Ya. Contohnya Pak? Ya, sekarang contohnya senang itu hak-haknya kita kasihkan. Kewajibannya jelas. Nah, yang jadi persoalan banyak kan haknya juga nggak dikasihkan 100%, kewajibannya nggak jelas diaturnya. Kadang-kadang A, kadang-kadang B, plan yang ngaturnya. Ini yang nggak boleh. Jadi hak dan kewajiban saja. Kalau kewajibannya dia mengerti, nah dia gampang dijalani kewajiban-kewajibannya, haknya dipenuhi 100%, insya Allah nggak ada yang keluar. Oh gitu ya Pak. Iya, hanya itu manusiawi itu kan. Iya. Jadi kita nggak usah. Tapi kalau kita udah lakukan tapi dia masih keluar, berarti bukan jodoh. Bukan begitu. Itu ada sesuatu haknya yang nggak diberikan, yang terlambat, yang dia ini
ya nggak suka, cuman nggak ngasih tahu. Nah, pimpinan harus tahu betul nggak hak kita ini, hak karyawan ini, hak staf itu kita berikan 100%, baik waktunya maupun besarnya. Terus gimana dengan yang berkhianat, Pak? Nah, kalau berkhianat itu karakter. Kalau itu memang sudah karakter dari seseorang. Karakter itu adalah dari kebiasaan dia sehari-hari. Karakter itu dari niat dia awal. Itu sudah karakter. Nah, selama dia masuk di Kopurmas tidak merubah karakter, dia pasti pakai karakter lama, pasti dia keluar. Jadi disinilah tempat semua staf harus merubah karakter menjadi karakter KBK, Keluarga Besar Kopurnas. Maka dia akan langgeng, akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Oke. Nah, itu. Mantep banget ya. Makanya Pak Dirut nih luar biasa dalam memimpin ya teman-teman ya. Karena Bapak ini saya lihat jiwa leadershipnya sudah teruji ya Pak ya. Ya, ada juga. Oke Pak, biasa. ini untuk yang terakhir Pak, untuk semua konsumen Kopurnas. Bapak ini mau kasih pesan apa sih Pak sama mereka nih, terutama kepada para agen cabang Dirlok yang sudah banyak mengabdi juga di Kopurnas hampir 3-4 tahun. Apa yang mau Bapak pesankan untuk mereka? Jadi pesan saya adalah, kembali lagi, yang bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semua sudah pelajari, konsistenlah dipelajari. Yang sudah dimengerti bahwa Kopurmas ini baik dan bersyariah, terus dipertahankan. Kemudian setelah diyakini bahwa Kopurmas ini benar, terus dipertahankan. Dan baru setelah diyakini, dijalani semua aturan, dan klimaksnya akan menikmati. Dan dipelajari, dimengerti, diyakini, dijalani, dinikmati, insya Allah. Dan Kopurnas ini ya, semakin lama dia akan semakin terbang tinggi, semakin naik ke puncak kesuksesan. Oleh sebab itu kita tidak terasa. Siapa yang bisa menghitung atau mengukur dalam waktu 4 tahun kita sudah punya 36 lokasi. Panjang umur, terima kasih sudah membimbing Kopurnas sampai hari ini. Semoga konsumen-konsumen Kopurnas tetap istiqomah dan amanah. Kita aja Pak Dirut, silahkan pamit Pak Dirut sama terima kasih saudaraku semua. Semoga Bapak Ibu, para konsumen, para pemilik tanah dan para kontraktor dilindungi, dibahagiakan, disehatkan, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.